Let's go teman-teman sekalian, kita akan masuk menuju ke arah match terakhir pada hari ini, Grand Final PUBG Mobile Macau Invitational. Kesempatan terakhir di hari pertama untuk memboosting poin. Berarti hashtag Viva RRQ. Kita ramaikan dulu di kolom komentar dengan hal-hal baik teman-teman. Waduh, yang gak baik ini nih. Tiba-tiba Algamers yang ketemuan dengan tim Triple Skia, di mana Nobu langsung ditumbangkan begitu aja. QZ keluar di waktu yang tidak tepat, menjadi santapan indah untuk pemain-pemain lawan. Tapi untungnya backup datang di waktu yang tepat juga, di mana Algamers akhirnya mereka memenangkan battle ini. Hanya tinggal mencari satu pemain terakhir dari Triple Skia, Favian, yang ada di rumah seberang. Impala yang menjadi saksi bisu pertemuan antara Diplaskia dan juga All Gamers. Ketawa. Tapi yang tidak ketawa-ketawa di sini Favian. Sumpah, ini heart rate-nya tinggi banget buat seorang Favian. Wah, Dia lebih milih untuk bergerak. Dia kayaknya udah ketahuan. Udah tidak ada jalan lain selain lari. Ada All Gamers. Favian, apakah bisa membuahkan hasil atau tidak? Gak ada armor, gak ada helm sih susah, Pak. Ngelawan orang-orang. Wah, kalau AG pakai JS9 udah nggak mungkin. Diplaskia let's see apakah akan ada pertemuan lagi atau tidak di bagian dalam dari RRQ dan Bigetron, karena dari Bigetron akan berhadapan kembali lagi bertemu dengan Thundertalk. We walk the talk. Satu pemain terakhir Awake yang harus membuka matanya. Double pick dari Razy dan Federales yang pada akhirnya meratakan Thundertalk. RRQ harusnya hanya tinggal maju sedikit, tapi Suk malah mendapatkan pemain dari Bigetron. Razy juga bisa mendapatkan satu. Suki diamankan, Suk juga berhasil diamankan. Hanya tinggal dua pemain lagi dari Weibo yang bertahan kali ini. Razy, ada molotov di tangan seorang Razy, belum dilemparkan menuju ke atas, dia lempar menuju ke bawah sana. Suki masih bisa teratasi di arah atas B. Ada reposition yang dia mainkan juga. Akankah Tianba join dari bagian belakang, dan ternyata Tianba memberikan pressure dari bagian belakang. Wah, nempel. Udah nempel pemain-pemain dari Tianpa. Dan dimana dari Suk akan menjadi Sandra dari Bigetron. Ada kesempatan untuk mereka melakukan revive terlebih dahulu. Balik dengan 3 pemain. Axel langsung menanam seorang Suk, tidak pakai pikir panjang. Razy sejauh ini yang menjadi penggendong dengan 4 elimination yang sudah mereka kunci. Udah better, diem-diem aja di dalam dulu. Bye-bye di dalam dulu. Nunggu di push aja, gue rasa menjadi jalan terbaik. Sambil memberikan press tipis-tipis lah, oke lah. Menuju ke arah Tianpa dari Southeast Asia, satu-satunya tim dari Southeast Asia yang bisa ngelawan di bagian papan atas. Klaus masih belum di ini bahaya kalau Klaus tiba-tiba buka tembakan menuju ke arah E-Arena, bisa di backstep tapi lebih memilih untuk masang granat kah? Tidak jadi, diganti. Surf terlalu terbuka, bahkan sangat terbuka, menjadi makanan enak untuk Al-Ula. Gak repot ya tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari Arena, tapi Terniki mendapatkan satu trade menuju ke pemain dari Alula. Klaus tumbang begitu aja, namun Terniki dipanis dengan sangat cepat karena Quick datang di waktu yang tepat. Masih ada 2 pemain dari Arena yang bakal memberikan perlawanan. Granat dilemparkan, mobil bergeser, R3 mendelay waktu supaya Klaus bisa diselamatkan. Satu buah spekulasi granat bakal dilemparkan, tapi hanya memberikan splash damage ke arah Quick. Morman melakukan pelitiran ke arah kanan, dan Morman mendapatkan satu. R3 tumbang, tapi Morman juga diamankan. Lagi-lagi Quick yang sangat cepat memberikan backup untuk mengirimkan threat-nya ke arah pemain dari E-Arena. Joker menjadi pemain terakhir dan kayaknya bakal cabut, tapi di belakangnya ada Nongshim yang sudah bertengger untuk menyambut Joker. Ini kayaknya bakal ketangkep, dia melipir ke arah kanan. Ada split yang dimainkan oleh pemain-pemain dari tim Nongshim, dilewatin. Mau tabrak kemana dia? Ambil bagian lower ground kah? Biar tembakan yang datang dari bagian belakang. Mobilnya jumping, bannya pecah. Tinggal 2 ban yang ada di arah belakang, tapi posisi yang dipilih terlalu terbuka. Higorts ternyata dari Furia yang mendapatkan pemain terakhir dari E-Arena. RRQ juga bisa menambahkan pundi-pundi kanan ke arah pemain-pemain dari tim lawan, tapi Tianba juga mendapatkan vision ke arah S2G. Genfos mendapatkan confirm elimination. RRQ dan juga Bigetron mulai mendulang poin, tapi lihat QCCC yang kedatangan tamu yang tidak mereka undang. Tiba-tiba ada yang datang. Aurora memang tumbang satu, tapi masih bisa dipertahankan. Ada satu yang nongol di bagian sebelah kanan, dan ada yang nongol lagi di bagian jendela. Sebuah sandwich position dan control yang sangat baik dilakukan oleh Tianba.
Diberikan informasinya menuju ke pemain-pemain dari Bigetron yang lainnya, tapi lihat Tianba mulai mendekat. Ada Sanzi, ada granat yang bakal dilemparkan, meledak dan berhasil mendapatkan satu Eagle tumbang Federales. Instingnya benar-benar menyala untuk mendapatkan satu buah knockdown, membuat Eagle kembali lagi mundur untuk diselamatkan. Follow up granat dari Excel masih belum membuahkan hasil, tapi granat berikutnya datang dari Federales menuju ke Milu. Tapi Milu sudah mulai berpindah ke tempat yang lebih aman. Bay, belum ada pergerakan dari Bay, tapi Bay memasak granat, di cancel ternyata. Milu ada di lantai 2, sudah ada penyusup yang masuk ke kandang dari Weibo. Weibo hanya dengan 2 pemain saja, lempar Stanits terlebih dahulu. Berharap Stanits ini bisa menjadi ancaman bagi lawan-lawan yang akan berusaha masuk. Tapi Tianpa sudah mulai membangun pergerakan move like a unit dari QZZ dan Acing menginvasi rumah panjang. Weibo Gaming ada di bagian dalam, sudah mulai terkunci. Ada kokangan granat yang siap untuk dilontarkan oleh seorang Pei menuju ke bagian depan. Tapi hanya splash damage saja yang masuk. Pei pun sedikit terdelay, harus melakukan healing. Semuanya begitu low. Bigetron akankah mereka join the fight atau tidak? Sebetulnya mereka punya 2 opsi. Mereka bisa keluar dan masuk dengan cepat untuk bisa menjadi third party. Atau mereka lebih baik nunggu saja. Tapi Sansan connect tembakannya menuju ke QZZ. Trading knock terjadi, refract pun terjadi terus menerus. Eagle dari bagian belakang bersama dengan Acing. Tapi ternyata Eagle-nya down. Acing last man standing. Tembak dari Acing menyelamatkan Bigetron. Datang tepat waktu, menjadi third party dan berhasil menjadi penguasa compound. Alhamdulillah, Bigetron berhasil memenangkan fight tersebut dan masuk menjadi terparti di waktu yang tepat. Tapi RRQ dalam bahaya, granat bakal dilemparkan, meledak. Viren dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Healing dilakukan oleh seorang lapar. Masih ada gangguan dari Furia, masih ada gangguan dari LGD tersandwich. Pemain-pemain dari RRQ hanya ada satu kubangan yang mereka punya untuk kali ini, revive. Coba mereka maksimalkan setelah melakukan setup smoke, dan Furia juga menarik mundur posisinya. Silence masih berputar-putar, tapi Federales akan maju melemparkan granat menuju ke arah tim LGD. Granat juga bakal dilemparkan menuju ke arah tim RRQ. Silence berputar-putar memberikan distraction. Lapar sudah mulai berpindah kembali, tapi Lapar tertembak dari arah tim Furia. Viren memaksimalkan waktu yang dia punya untuk menyelamatkan satu pemain dari RRQ, tapi Rezi datang di waktu yang tepat membuat LGD tidak melanjutkan pressnya ke arah RRQ, tapi malah pemain dari Bigetron tumbang Federales. Ada jatuh dia di tangan pemain dari LGD, tapi LGD secara utuh sudah dipulangkan oleh Bigetron. Dan good news, 2 tim Indonesia survive sampai ke late game, bahkan top 3. Tapi Higors merusak pesta yang baru saja kita bangun. Tembakan, kuncian menuju ke arah RRQ membuat pergerakan mereka sedikit terdelay. Bahkan ada knees dari seorang Chief menuju ke arah kubangan, cekungan milik RRQ. 2 pemain down, masih ada Lapar, masih ada Asep. No! Asep please, pahit granatnya. Ternyata masih selamat, tapi Higors bakal push menuju ke arah tempat dari RRQ. Ini dia, Bigetron juga melakukan sebuah pergerakan. Bigetron juga melemparkan granat menuju ke arah RRQ, tapi dengan datang ke BTR membuat Furia semakin mundur ke arah belakang sana, dan Lapar itu bagus banget, Chief! Berhasil diamankan. Granat connect mendapatkan satu pemain dari Furia. Ada 2 pemain yang tersisa, tapi granat dari Rezi connect untuk bisa mendapatkan Genfos, dan Viren pulang menuju ke arah lobby. Lapar akan menjadi pemain terakhir. Granat ini bakal sangat matang, tapi Lapar masih belum bisa tumbang karena hanya splash damage yang dia terima. Granat berikutnya dari Rezi harusnya bisa memulangkan RRQ menuju ke arah lobby. Rata sudah RRQ, mereka pulang menuju ke arah lobby, dan Bigetron sudah mengumpulkan 17 elimination, langsung naik dari peringkat 15 ke peringkat 7. Mengamuk, dan Rezi yang menjadi tulang punggung dari Bigetron akan mencari di manakah pemain-pemain dari Fury yang lainnya. Mulai terlihat di depan sana Rezi begitu loh, tapi masih bisa mendapat kembali satu pemain bernama Silence. Silence terbungkam. Higers, last man standing, ada di belakang satu shack kecil. Ada waktu kok untuk BTR melakukan revive terlebih dahulu supaya chance menang lebih besar ada di tangan Bigetron. Kalau kita lihat dari atas kertas, memang Wiwichi di prediction ada 50% di tangan Bigetron. Tapi gue benar-benar berharap tidak ada blunder yang terjadi di antara mereka. Karena Furia ini menjadi salah satu tim yang sangat mengerikan sekali. Shift berhasil untuk mendapatkan seorang Excel pasah. Aduh, bahaya banget. BTR kepancing, lemparan granatnya tidak tepat karena pemain dari Furia. Ada satu Boston granat yang bakal dilemparkan ke arah sekitaran dari Furia, tapi tidak membutakan satu pun pemain dari Furia. Mereka harus bergerak karena Blue Zone sudah mulai menutup, tapi Furia dia dapat di lower ground-nya, makin susah dong buat dicari. Wolfsburg-nya bagus banget untuk mereka reposition. Chief harus merespon keberadaan dari Federales, dan benar saja adanya Federales ditumbangkan. Rezi akan menjadi pemain terakhir dari Bigetron kali ini.
Malah Bigetron yang terhimpit karena zona sudah ada di belakang dari seorang Rezi. Granat dilemparkan, Rezi melakukan proning menutup angle shooter kita sedikit, tapi Blue Zone akan menjadi cobaan berikutnya. Rezi pulang ke arah lobby karena Blue Zone yang menyakitkan. Bigetron gagal mendapatkan winner chicken dinner karena Furia dengan kesabarannya